Jadi hari ini ice breakingnya itu gampang ya. Nah, kalau saya bilang ular, ular itu panjang, ya. Kalau saya bilang cacing, cacing itu pendek, ya. Kalau saya bilang gajah, gajah itu besar. Jadi pakai gerakan ya. Kalau semut itu kecil. Oke? Perhatikan Bapak Ibu ya. Perhatikan Bapak Ibu biar bingung ya. Siap ya? Berhadapan dengan Mas ya. Oke. Konsentrasi ya. Siap. Ya, nggak apa-apa. Oke, siap ya. Ular itu, cacing itu, gajah itu, semut itu, oh, gampang. Sekarang kebalikannya. Kalau saya bilang ular, memang bilangnya panjang, tapi tangannya pendek. Ya. Jadi tangannya itu pendek, tapi mulut kita tetap bilang dia panjang. Ya. Kalau cacing itu pendek, tapi tangan kita panjang. Oke. Tes ya. Ya. Cacing itu oke, sekali lagi. Fokus, fokus. Ular itu oke, sekarang gajah dan semut sama ya. Kalau dibilang gajah besar tapi tangannya kecil. Kalau semut kecil tapi tangannya besar. Oke, siap. Gajah itu besar. Kecil semuanya konsep ya. Oke. Semut itu
Baik Bapak Ibu, tadi sudah ice breaking ya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Kita bertemu kembali di pembekalan kita yang kelima ya. Tidak terasa ya. Kurang lebih pembekalannya 3 kali lagi lah ya. Nanti baru kita selesaikan. Jadi untuk pembekalan kali ini mengambil tema tentang pelaksanaan pembelajaran. Jadi bagaimana pembelajaran di Kurmer ya, kurikulum merdeka. Jadi pembelajaran dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan pemahaman peserta didik ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat materi pelajaran untuk dimasukkan ke modul ajar, itu sebenarnya Bapak Ibu bisa cari di Canva. Di Canva itu banyak sekali. Jadi kita bisa menggunakan kata kunci seperti berhitung ya, menarik garis atau games ya. Dia bacanya banyak di Canva. Bapak Ibu bisa ambil, tinggal di-download lalu dipakai dan dimasukkan ke modul ajar Bapak Ibu ya. Tujuan dari pembelajaran ini disebut diferensiasi ya. Tujuannya agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi TP boleh sama di setiap modul, tapi kita bisa memberikan perbedaan ke setiap anak. Misalnya kelompok ini baru sampai bilangan 1 sampai 10, yang ini bisa 1 sampai 20 ya. Jadi dengan tujuan yang sama, yang penting itu 50 ke bawah anak itu bisa. Walaupun dia baru sampai 10, yang sini baru bisa sampai angka 20 misalnya ya. Lalu bagaimana, apakah di akhirnya masih seperti itu? Kalau basicnya sudah bisa, mudah-mudahan kesananya lancar ya. Jadi kita tidak perlu terlalu kaku dengan tempe yang kita buat ya. Ada beberapa alternatif pendekatan pembelajaran yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk peserta didik. Alternatif yang pertama, berdasarkan asesmen yang dilakukan di awal, peserta didik di kelas yang sama bisa kita bagi menjadi 2 atau lebih ya, sesuai capaian belajar mereka. Seperti kita awal ya, kita bikin dulu asesmennya buat kita petakan anak-anak itu ya. Setiap pembelajaran wajib melakukan asesmen. Bukan cuma di matematika saja, tidak ya, atau cuma bahasa Indonesia saja, enggak. Semua mata pelajaran wajib memakai asesmen awal ya. Lalu kita bagi, jadi belum tentu di pembelajaran matematika kelompoknya akan sama di pembelajaran bahasa Indonesia, karena memiliki tipe yang berbeda. Bisa saja dia segi bahasanya bagus, tapi berhitungnya kurang. Begitu juga ada yang sebaliknya, berhitungnya bagus, tapi bahasanya mungkin kurang ya. Jadi belum tentu sama. Nah, selain itu, Bapak Ibu bisa memberitahu kepada satuan pendidik ya, sekolah ya, untuk menyelenggarakan program pelajaran tambahan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kelas 1 mau ada tambahan untuk anak yang mungkin belum siap bacanya, belum bisa tulisnya, itu boleh ya di request ke sekolah. Sama seperti kuntilas ya. Jadi boleh-boleh saja. Ini alternatif 1 ya. Jadi satu kelas dibagi beberapa kelompok, lalu untuk anak yang belum bisa kita kasih tambahan ya. Alternatif kedua, masih menggunakan asesmen ya, peserta didiknya dibagi dengan hal yang sama, kelompok yang sama ya, anak yang kurang dan anak yang sudah bisa. Bedanya tidak ada pelajaran tambahan. Mungkin ini seperti di kelas 4 ya, karena kelas 4 itu tidak seperti kelas 1 ya, yang membutuhkan kalistung. Nah kalau kelas 4 mungkin tidak perlu lagi ya, cukup di kelas saja mereka dibagi per kelompok. Alternatif yang ketiga, sama, masih dibagi per kelompok, tetapi untuk anak yang kurang kita langsung kasih dia pendampingan atau tambahan setelah jam belajar selesai. Artinya di jam belajar sekolah ya, jam efektif, hari efektif sekolah. Jadi kalau selesai belajar jam 12.45, anak bisa langsung belajar untuk anak yang kurang. Jadi alternatif ini Bapak Ibu bisa pilih lebih cocok yang mana ya. Mungkin untuk anak yang sangat kurang sekali, bagusnya langsung ya setelah pulang sekolah ketemu sama kita. Tapi untuk anak yang memang ada beberapa yang standar, bisa dikelompokkan, misalnya kelas 1A 5 orang, 1B 4 orang, itu mungkin kita bisa pakai alternatif 1 ya, program pelajaran tambahan. Tapi kalau memang rata-rata anaknya sudah
ada sih diferensiasi pembelajaran yang bisa dilakukan, ya. Bapak Ibu bisa pilih satu atau kombinasi dari ketiga cara di sini. Ada yang namanya konten. Konten itu materi ya, ini contohnya. Nah, tujuan pembelajaran diferensiasinya berdasarkan gaya belajar. Ada visual, visual itu gambar, auditori itu suara, dan kinestetik itu anaknya hobi bergerak. Ya. Lalu kalau pakai konten, untuk yang visual kita sediakan dalam bentuk gambar. Untuk anak yang auditori atau suara, dia bisa pakai video. Sedangkan untuk anak yang kinestetik, kita minta dia untuk maju ke depan dan menunjukkan mana sih gambar kolam, mana sih sungai, mana sih laut, ya, sesuai dengan TP-nya, pemahaman tentang habitat makhluk hidup, ya. Jadi kita kasih gambarnya untuk anak-anak yang visual. Kalau yang audio kita bisa kasih dalam bentuk video, ya. Ini video juga membantu untuk anak yang visual, ya. Kinestetik bisa kita minta anak untuk maju ke depan menunjukkan, ya. Atau yang seperti kemarin saya sudah pernah contohkan. Guru saya memberikan pembelajaran berupa tentang apa sih asal usul air, ya, dari hujan. Jadi gurunya menjelaskan berupa gambar untuk anak yang visual, gurunya menjelaskan pakai suara untuk anak yang auditori. Sedangkan untuk anak yang kinestetik atau suka bergerak, dia suruh maju ke depan menjelaskan ulang apa yang kita jelaskan. Itu bisa salah satu alternatif. Namanya konten. Itu yang saya lakukan, itu konten, ya. Lalu proses. Kalau proses itu ini, ya. Kalau untuk anak yang visual, kita kasih gambar dan alat bantu visual yang menjelaskan. Gambar, poster, ya, atau video itu boleh saja. Nah, kalau auditori pastinya videonya butuh ada suara, ya, bukan cuman video slide-slide saja, ya, kayak PowerPoint, tapi dia butuh ada suara. Kalau auditori, kinestetik membuat beberapa sudut belajar atau display informasi yang membuat anak bisa bergerak. Misalnya, oh dia taruh gambarnya dari depan ke belakang, dia maju. Oh ini gambar gunung yang ini Bu, dia taruh tulisannya, dia tempel di depan. Ya, jadi membutuhkan apa? Memberi dia ruang untuk bergerak. Ya, itu namanya proses. Sedangkan kalau produk ini bisa ketiga gaya belajar tersebut kita fasilitasi, ya ini. Saat memberi tugas, memperbolehkan murid untuk memilih cara mendemonstrasikan. Jadi kalau yang visual mungkin dia menjelaskan berdasarkan gambarnya, ya. Kalau auditory dia bisa ngomong apa yang kita sudah jelaskan, dia balik ulang. Kinestetik bisa berupa apa, dia tunjuk sendiri. Oh ini laut Bu, laut ini seperti ini, ya. Sungai ini seperti ini ciri-cirinya. Nah, apa sih bedanya auditory sama kinestetik? Nah, kalau kinestetik itu ada geraknya, kalau auditory itu full suara, ya. Kalau saya itu tipe visual, harus lihat, nggak bisa cuma dengar suara. Kalau udah ngelihat, saya bisa membayangkan lebih lanjut. Kalau Bapak Ibu mau coba, Bapak Ibu mau tahu tipe apa nih Bapak Ibu sebagai pendidik, apakah saya visual, auditory, atau kinestetik, saya ada alat tesnya. Nanti kita coba ya. Nanti ada kuesionernya, jadi nanti kalau sudah dicentang mana yang sesuai dengan Bapak Ibu, nanti akan diketahui Ibu Bapak itu tipenya apa. Nah, gaya tes ini Bapak Ibu bisa kasih ke anak-anak, kita pakai alat tes yang sama. Kasih ke anaknya, baru kita pisahkan dia. Oh, ini tipe audio yang sini, ini tipe visual yang sini kinestetik, kayak gitu ya. Nanti ingatkan saya untuk memberi tesnya ya. Tesnya soalnya agak panjang, nanti saya kasih PowerPoint-nya. Bapak Ibu bisa isi sendiri, centang berdasarkan kondisi Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan untuk diferensiasi pembelajaran yang tipe kedua, sesudah kita melakukan asesmen ya, ini asesmennya dalam berupa soal ya, dalam berupa soal cerita atau asesmen sumatif ya. Kita kasih, baru kita deteksi. Oh, mayoritas anak-anak ini sudah paham tentang keliling bangun data. Jadi dia sudah tahu bahwa keliling bangun data itu misalnya persegi itu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, sisinya ada 4 atau S4 itu kelilingnya. Ya.
Yang kedua, beberapa peserta didik dapat memahami konsep keliling namun belum lancar menghitung. Dia sudah tahu bahwa sisi itu kali 4, tapi dia bingung kalau sisinya sudah beda-beda. Misalnya sisi persegi panjang, ya, dia bingung mana panjang, mana lebar. Panjangnya dikali 4, lebarnya dikali 4, bisa aja kayak gitu kalau anaknya bingung, ya. Lalu ada beberapa peserta didik yang sama sekali tidak paham keliling itu apa. Apakah berkeliling berkali-kali itu namanya keliling, atau berkeliling setengah aja itu namanya keliling. Nah, itu dia sama sekali nggak paham, nggak mengerti konsep keliling itu apa. Dari depan ke belakang, samping ke kanan atau ke kiri, dia bingung, ya. Nah, setelah kita petakan, kita tahu, oh, anak-anak ini memiliki kesiapan belajar. Ada yang sudah pandai, ada yang masih terbilang cukup, ada yang terbilang kurang atau belum. Nah, diferensiasinya bagaimana? Untuk anak yang sudah pandai, kita kasih soal yang lebih susah, yang lebih menantang, dan dia mengerjakan sendiri, nggak perlu kita ajarin lagi. Lalu mereka saling mengoreksi pekerjaan masing-masing temannya. Jadi saling tukeran sendiri, ya. Bisa dibilang mereka mandiri secara individu, ya. Sedangkan untuk yang cukup dan kategori kurang, bisa kita ulangi lagi penjelasannya, lalu kita kasih latihan. Nah, kalau anak masih nggak bisa juga, suruh dia belajar dengan temannya atau tutor teman sebaya. Tapi untuk kelas kecil pastinya nggak bisa, ya. Kelas 1 mungkin dia susah kalau nanya lagi sama temannya. Alternatifnya bagaimana untuk anak kelas kecil? Kita yang bergerak, kita yang menjadi tutor dia, tutor sebayanya itu kita, ya, dengan memilih anak yang memang benar-benar kurang, ya, gitu. Nah, untuk pembahasan pembelajaran diferensiasi ini pendek saja Bapak Ibu, ya. Sekarang tugas Bapak Ibu untuk membuat diferensiasi pembelajaran, ya, sesuai TP Bapak Ibu kemarin buat. 1 TP saja. Bapak Ibu boleh dalam bentuk ini atau dalam bentuk ini, diferensiasi 1 atau diferensiasi 2. Saya beri waktu 20 menit, nanti Bapak Ibu presentasikan ke depan, ya. Oke, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Diferensiasi 1 itu ini gayanya, ini sudah pasti ya, visual, auditory, dan kinestetik. Nah, ini TP-nya ditulis dulu, mereka tentang apa TP-nya, contoh kontennya apa, prosesnya bagaimana, dan produknya. Atau Bapak Ibu merasa ini lebih susah, saya mau pakai yang ini, ya. Kita cukup membagi 3 peserta didik, dari yang mayoritas, yang setengah-setengah, atau yang sama sekali belum bisa, ya. Lalu bagaimana sih diferensiasi yang kita mau lakukan untuk mereka? Nah, tugasnya itu, tidak ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? 1 TP saja Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh pilih dari TP bab 1 sampai bab terakhir pun boleh, ya. Sesuai mapel yang Bapak Ibu buat, ya. 1 aja. Oke, silakan dimulai Bapak Ibu. Saya putarkan musik, nanti 20 menit kemudian siapa yang bersedia untuk maju menjadi mempresentasikan pembelajaran diferensiasinya. Biasanya kita sudah menggabungkan mereka dalam kelompok-kelompok, dan kelompok itu tidak harus jumlahnya sama, misalnya satu kelompok 5 orang, tidak begitu ya. Jadi pembagiannya itu kita pakai dengan asesmen diagnosis yang sudah kita buat tadi. Kayak tadi gurunya itu dia mengelompokkan berdasarkan minat dan bakat anak.
Di situ dia bisa menanyakan kepada anak, apakah kamu suka menggambar, suka mewarnai, suka menempel, atau suka nyanyi ya. Jadi dia sesuaikan bakatnya. Nah, baru gurunya itu mengkelompokkan. Oh, ini anak yang suka mewarnai. Ini kelompok anak yang suka menempel dan menggunting. Ini anak yang suka bernyanyi. Makanya dia memberi tugasnya itu berbeda-beda di setiap kelompok. Ada 2 kelompok yang mewarnai, karena memang tipikal anaknya dia sukanya mewarnai. Lalu kelompok berikutnya yang menempel dan menggunting ya, menggunting, lempar stiker, tempel ya. Sedangkan kelompok yang ini dia sukanya nyanyi ya. Dan kalau dilihat dari kemampuannya, memang dalam satu kelompok itu ada anak-anak yang memang sudah pandai lebih daripada teman-temannya ya. Yang satu cuma tahu simbol saja, tahu gambarnya seperti apa, bisa menyebutkan. Tapi ada satu kelompok yang sudah pandai menyebutkan isi sila Pancasilanya ya. Jadi terserah Bapak Ibu mau bagaimana mengelompokkan anak sesuai materinya ya. Jadi setiap hari kita lakukan asesmen betul supaya apa? Supaya pada saat pembelajaran anak-anak terpenuhi kebutuhan dia. Dia sukanya nyanyi, dia tidak mau mewarnai. Jadi kita tidak boleh paksa dia, ya. Kita menyediakan lembar kerja secukupnya. Jadi sesuai kelompoknya. Oh, ternyata kelompok yang sukanya mewarnai itu lebih banyak daripada yang suka menyanyi misalnya. Jadi kertas itu tetap cukup lembar kerjanya ya. Kita cetak semuanya ya, tidak masalah. Yang penting anak itu secara bergiliran. Kenapa kita dalam bentuk kelompok? Supaya dia juga ngerti arti kerjasama, mengerti bagaimana bersosialisasi dengan teman. Tidak membeda-bedakan, karena di setiap pembelajaran dia teman kelompoknya pasti beda gitu. Belum tentu dia satu kelompok sama si A terus, satu kelompok sama si B terus yang kurang. Enggak juga. Dia pasti memiliki kelebihan dan akan bisa masuk ke kelompok yang anak yang kurang, anak yang lebih. Nah, jadi itulah yang dilakukan. Jadi nanti Bapak Ibu setiap hari mungkin sudah bisa menyusun ya, setiap meja kursinya itu saling berhadapan. Pembelajarannya itu ya tidak harus selalu monoton menghadap papan tulis ya, supaya mereka menulis seterusnya, tidak ya. Lalu yang kedua, dari pembelajaran tersebut dia juga meminta anak, ibu gurunya meminta anak mendemonstrasikan apa yang di kelompoknya dia kerjakan. Dia tunjuk sama anak yang kinestetik ya, anak yang pandai berbicara, anak yang pandai menjelaskan, anak yang menjelaskan dengan menggunakan lagu ya. Jadi dia kasih untuk tipe anak kinestetik. Bapak Ibu, saya yakin 1 minggu aja kita sudah kenal mana anak-anak kita, bukan dari kemampuannya ya, dari hobinya, kelebihannya, itu pasti bisa kita lihat. Cukup dalam waktu 1 minggu itu pasti rata-rata kita sudah kenal, karena kita udah terbiasa menjadi guru ya. Nah, itu mempermudah kita untuk mengelompokkan anak-anak. Jadi pembelajaran kayaknya dari tadi cuma tentang sila Pancasila, tapi tidak terlihat membosankan bagi anak-anak ya, karena metodenya macam-macam, dari kerja kelompok, kerja individu, lalu dia demonstrasi, sampai akhirnya dia bisa mengeluarkan suara ya, sama-sama menjawab. Nah, jadi metode itu dalam satu waktu materi itu bisa tercakup semua, tidak terasa 2-3 JP itu terlewati ya. Harapan kita anak-anak sekolah belajar itu senang, bukan menjadi beban. Jadi kalau ditanya setiap pulang sekolah atau setiap habis pembelajaran, kita bisa tanya, anak-anak gimana hari ini belajarnya, senang nggak? Gitu. Kalau nggak senang, mungkin kita bisa pikirkan metode lain yang lebih membuat dia bisa lebih ceria. Jadi di sekolah itu dia punya ingatan, memori yang bagus setiap hari. Jadi pembelajaran itu nggak cuma lewat, tapi dia memiliki makna. Oh, saya belajar Pancasila seharian, besok saya masih ingat, ya. Termasuk bagaimana menyampaikan materi dengan cara anak-anak paham. Kayak memakai simbol-simbol ya. Kayak tadi, oh bintang begini ya, kalau rantai begini, pohon beringin ke atas kepalanya. Kalau kepala banteng kayak gini. Jadi lebih hafal ya, anak-anak lebih cepat kalau memakai gerakan atau simbolis seperti
siapa yang mau maju duluan untuk membagikan pembelajaran berdiferensiasi versi Bapak Ibu ya. Ingat, tidak ada pembelajaran yang salah atau benar, jadi kita masih belajar. Kalau memang ada masukan yang positif, Bapak Ibu yang mendengarkan bisa memberikan ya. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau maju duluan? Ada yang bikin PKN? PKN, Pancasila, sorry. Pancasila? Siapa yang bikin? Bu, silakan Bu Fitri. Kelas 1 yang Pancasila siapa bikin? Oke, siap ya. Yuk Bu, Pancasila dulu, versi Ibu. Ayo Bu Fitri. Kelas 1 dulu lah. Benar, semua itu benar. Tak ada yang salah, itu adalah benar. Oke, baik, terima kasih Bintang. Di sini saya materinya mata pelajaran pendidikan Pancasila. Tujuan pembelajarannya murid dapat memberikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Diferensiasi pertama visual, kontennya gambar Pancasila dan simbol-simbol, gambar kegiatan sesuai sila 1-5, kegiatan di rumah, sekolah maupun masyarakat. Terus gambar atau foto pahlawan bangsa dan gambar saat sejarah pembentukan Pancasila. Prosesnya menggunakan banyak gambar dan alat bantu visual saat menjelaskan. Produknya saat penugasan memperbolehkan peserta didik menceritakan salah satu gambar yang ada. Selanjutnya auditori video, kontennya video tentang gambar dan simbol-simbol Pancasila beserta suara makna-maknanya. Lanjut video kejadian yang sesuai dengan sila Pancasila beserta suara tentang kejadian itu. Selanjutnya gambar beberapa pahlawan dan sejarahnya beserta suara juga. Prosesnya menyiapkan video beserta materinya. Produknya murid mengumpulkan tugas berupa wawancara dengan warga sekolah tentang perilaku yang sesuai dengan Pancasila atau tentang sejarah nama-nama ke setiap warga sekolah, nama-nama ini pahlawannya. Selanjutnya kinestetik, kontennya menunjukkan alat peraga Pancasila yang ada misalkan yang dilapor gitu, gambar berupa burung Pancasila langsung dilihat, diperagakan, dipegang. Selanjutnya prosesnya membuat proyek tentang Pancasila dan menggambar atau mewarnai atau menempel atau menggunting dan sebagainya. Produknya murid menunjukkan gambar atau tulisan tentang Pancasila ke depan kelas tentang hasil kerjanya. Terima kasih. Oke, mantap. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bu Fitri, ini Bu, senangnya Bu. Wow. Nah, sekarang Bu Elma bukan menceritakan tentang ada yang perlu dilengkapi lagi tentang apa yang tadi Bu Fitri berikan ya untuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas 4 ya, mata pelajaran pendidikan Pancasila tentang apa tuh TP-nya? Sila-sila Pancasila ya? Ya, sikap perilaku sesuai dengan sila Pancasila. Oh, oke. Silakan Bu Elma. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Intan. Menurut pendapat saya, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitri sudah sangat baik, sudah sesuai dengan TP dan sudah bagus untuk dilaksanakan. Tapi menurut pendapat saya mungkin untuk tugas dari anak juga boleh ditambahin, misalnya ditambahkan untuk anak-anak lebih bisa misalnya ditambahin untuk menyusun simbol sila Pancasila itu misalnya dalam bentuk puzzle atau dan lain sebagainya. Itu aja sih Bu. Oke, mantap ya. Oke, begitu ya. Oke, mantap sekali ya. Oke. Nah, sekarang bahasa Indonesia dari kelas 1. Indonesia? Siapa Bu? Kelas 1? Ya. Silakan Bu.
kelas 4 mungkin siap-siap ya, yang bahasa Indonesia juga. Sangat betul. Untuk tujuan pembelajarannya, murid mengenal kosakata tentang anggota tubuh. Untuk diferensiasinya, yang visual, kontennya gambar orang atau patung orang dalam pelajaran biologi, yang patung apa sih namanya lupa. Kemudian gambar anggota tubuh yang sudah dipilah satu persatu. Kemudian prosesnya menggunakan gambar orang dengan seluruh anggota tubuh. Yang kedua, menunjukkan anggota tubuh yang sudah dipilah-pilah dan dituliskan nama anggota tubuhnya. Kemudian produknya, murid menunjukkan nama kosakata anggota tubuh melalui gambar atau bagian anggota tubuh. Kemudian yang auditori, untuk kontennya ditampilkan video tentang anggota tubuh, lalu ditampilkan juga dalam bentuk video lagu anggota tubuh yang dua mata saya dan seterusnya. Ya, kemudian prosesnya menyediakan video yang dapat dilihat oleh murid. Yang kedua, mengajak murid untuk mendengarkan lagu tentang anggota tubuh. Kemudian produknya, siswa menuliskan kosakata anggota tubuh yang didengarkan melalui lagu atau video tentang anggota tubuh yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Kemudian untuk kinestetiknya, kontennya menunjukkan anggota tubuh, maksudnya melalui lagu tadi. Kemudian prosesnya, siswa diajak menggerakkan anggota tubuhnya sambil bernyanyi. Nyanyinya yaitu tentang anggota tubuh. Kemudian produknya, siswa menunjukkan pemahamannya itu melalui gerakan lagu yang sambil dinyanyikan sambil menyebutkan kosakatanya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Mantap ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, yang bahasa Indonesia kelas 4 boleh memberikan masukan. Nah, masukannya terus sudah lengkap belum atau kira-kira ada yang mau ditambah? Perlu kira-kira apa nih yang sepemikiran Ibu yang sama-sama megang bahasa Indonesia? Silakan Bu Ismi. Oke, terima kasih. Yang disampaikan Bu Juli itu sudah bagus dan lengkap. Cuma mungkin saya mau menambahkan aja untuk yang tadi kan dibilang ada nyanyian anggota tubuh gitu ya. Terus menunjukkan apa, mungkin bisa dikasih game juga gitu. Misalnya mata apa gitu, pokoknya game gitulah. Jadi nanti anak yang menang mungkin dapat hadiah berapa gitu. Sekarang dari kelas 4 yang menjelaskan IPAS. IPAS siapa Bapak Ibu? Mau IPA dulu boleh, mau IPS dulu boleh, silakan. Ayo Bu Enda, kan belum pernah maju nih. Kalau Pak Yusuf kan sudah ditampil, sudah show time ya. Silakan Bu. Terima kasih Binta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IPAS, yaitu IPS. Tujuan pembelajarannya mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia. Diferensiasi visual, kontennya gambar pakaian adat, gambar rumah adat, gambar tarian daerah, gambar makanan daerah, gambar alat musik. Prosesnya menggunakan banyak gambar-gambar yang menunjukkan gambar keanekaragaman budaya. Produk, guru memberikan kebebasan kepada murid untuk pemahaman mengenai keanekaragaman tersebut. Auditorinya menunjukkan video yang berisikan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Proses menyediakan video yang dilengkapi penjelasan yang dapat diakses oleh murid. Produknya, siswa
menyanyikan lagu lagu daerah yang mereka ketahui, kemudian menceritakan keberagaman yang ada di Indonesia. Kinestetik mengunjungi taman budaya mini yang ada di sekitar sekolah. Kemudian prosesnya membuat beberapa display atau informasi atau mading yang berisikan keragaman budaya yang ada di Indonesia di sekitar kelas. Selanjutnya, produknya siswa menunjukkan pemahaman tentang keanekaragaman kebudayaan dalam bentuk gambar, tulisan, cerita, dan sebagainya. Oke, mantap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu. Oleh-olehnya. Oke, kelas 1 mungkin ada yang mau menanggapi walaupun tidak ada pelajaran IPAS. Siapa yang bersedia untuk memberikan masukan atau kesan, pesan? Kelas 1? Bu Dona mungkin? Atau Bu Kora yang bikin agama? Kan tidak ada pelajarannya ya. Silakan Bu. Ayo, Bu Kora mau pernah maju? Kita maju. Ayo, kasih masukan tentang Bu Endang punya pelajaran tadi. Diferensiasinya gimana? Apakah ada tambahan atau tidak? Silakan Bu, nggak usah ragu. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk tanggapan saya dari yang sudah disampaikan oleh Bu Endang sudah sangat baik. Boleh ditambahi dengan gambar gitu Bu. Gambar-gambar. Kemudian kegiatan lain, nah kayak tadi kan Boleh ditambahi bisa selain gambar bisa dibuat games gitu Bu. games. Contohnya games gimana Bu? Oke, Ada. gamesnya itu contohnya keragaman budaya Bu. Iya. Berarti bisa menari gitu. Oh, menari. Lalu Dari tarian gitu. Tariannya kira-kira daerah mana gitu ya? Kepri. Oh, gitu ya. Boleh, boleh. Gimana Bu Endang, boleh ya? Boleh. Oke. Silakan Bu, kalau ada sih boleh. Udah wujud kesenangan dan terima kasih. Silakan Bu Gora. Oke. Terakhir dari kelas 1 matematika. Matematika? Matematika siapa? Oke. Bu Sastri. Silakan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, terima kasih Intan. Untuk pelaksanaan pembelajaran diferensiasi matematika kelas 1, saya mengambil tujuan pembelajarannya menentukan banyak benda dari sekumpulan benda konkret sampai 20. Instrumen asesmen awal pembelajaran yang digunakan soal isian singkat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari terkait menghitung banyak benda, menulis nama bilangan, membaca bilangan. Atas jawab peserta didik, pendidik mengidentifikasi kesiapan peserta didik di kelas yaitu 1. Mayoritas peserta didik telah memahami konsep menghitung banyak benda, menulis nama bilangan, dan membaca bilangan. Kedua, beberapa peserta didik dapat memahami konsep menghitung banyak benda namun belum lancar dalam menulis nama bilangan dan membaca bilangan. Yang ketiga, beberapa peserta didik belum memahami konsep menentukan banyak benda. Kesiapan belajar, mayoritas peserta didik telah memahami konsep menghitung banyak benda dan dapat menulis dan membaca bilangan. Beberapa peserta didik dapat memahami konsep menghitung banyak benda namun belum lancar dalam menulis dan membaca bilangan. Beberapa peserta didik belum memahami konsep menghitung banyak benda. Pembelajaran tahap diferensiasi. Peserta didik mengerjakan soal-soal yang lebih menantang yang mengaplikasikan konsep menghitung banyak benda dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik bekerja secara mandiri, saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Peserta didik menjelaskan cara menghitung, membaca
bilangan. Peserta didik diberi latihan untuk berkelompok menghitung banyak benda, menulis dan membaca bilangan dengan menggunakan bantuan benda-benda konkret. Jika mengalami kesulitan, peserta didik diminta mengajukan pertanyaan kepada 3 teman sebelum bertanya langsung kepada pendidik. Pendidik akan sekali mendampingi kelompok untuk memastikan agar tidak terjadi miskonsepsi.